Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama Panatua Zaesin, yang tidak pernah bosan-bosan untuk menyapa kalian, semoga pada sehat selalu amin. Baiklah, Panatua Zaesin akan melanjutkan alur cerita Xiaoyan masih di Sekte Bunga bersama mantan kekasih Yunyun. Battle Through the Heavens, Chapter 1296, Intersepsi. Seruan dikeluarkan dari mulut Yunyun sementara wajahnya menjadi benar-benar merah. Segera, tangannya tiba-tiba melambai. Angin menari dan selimut lembut di tempat tidur terbang sebelum benar-benar membungkus tubuh yang memikat. Ekspresi Yunyun hanya menjadi sedikit lebih baik setelah tubuh indahnya tersembunyi di balik selimut. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan menatap Xiaoyan dengan rasa malu dan marah. Dia bertanya, "Mengapa kamu masih menonton?" Meskipun dia saat ini ditutupi oleh selimut, selimutnya cukup tipis. Ketika menutupi tubuh indah Yunyun, itu masih memperlihatkan lekuk tubuh yang memikat. Setelah dipicu oleh wajah merah cerah yang dipenuhi rasa malu, pemandangan itu cukup untuk menyebabkan cukup banyak pria berdarah liar dari lubang hidung mereka. Batuk, Xiaoyan terbatuk-batuk. Dia menarik matanya dengan sangat tenang dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganku. Kaulah yang menghancurkannya." Mendengar kata-kata Xiaoyan ini, Yunyun tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata dan marah meski biasanya tenang. Bocah ini sebenarnya adalah seseorang yang menyatakan tidak bersalah meskipun telah memanfaatkannya. Xiaoyan tidak berani untuk terlalu terlibat dalam topik ini ketika dia melihat Yunyun menunjukkan tanda-tanda menjadi gila. Dia buru-buru bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" "Baik, sebuah garis retakan telah robek di segel olehmu. Saat ini, ada cukup banyak doki yang terus mengalir keluar dari segel. Kecepatan ini secara kebetulan berada dalam batas yang bisa saya perbaiki," bentak Yunyun. Namun, kemerahan di wajahnya berangsur-angsur memudar. "Ya, tidak apa-apa," Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia menyuarakan pikirannya, doki yang ditinggalkan oleh nenek Hua itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika Anda benar-benar bisa menyempurnakannya, Anda mungkin bisa mencapai ketinggian miliknya saat dia masih hidup. Apalagi kamu masih muda, ada banyak ruang untuk Anda perbaiki. Jika Anda akhirnya mendapatkan kesempatan besar di masa depan, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai kelas Dosheng. Petik 2. Dosheng. Yunyun tanpa sadar kaget saat mendengar ketinggian legendaris ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Masalah itu terlalu jauh. Mampu melompat ke kelas Dozun selama tahun-tahun ini sudah merupakan berkah besar yang diberikan surga padanya. Adapun Dosheng apapun, dia benar-benar tidak pernah memikirkannya. Saya memiliki cukup banyak musuh di Central Plains. Apalagi masing-masing dari mereka sangat ganas. Haha, jika Anda menjadi Dosheng elit di masa depan, saya bisa berlindung di bawah pohon besar Anda ini." Xiaoyan bercanda. Yunyun menatap wajah muda yang ditutupi dengan senyum hangat dengan cara tertegun saat mendengar lelucon Xiaoyan. Dia sedikit pendiam dan merasakan sakit hati. Setiap orang hanya bisa melihat kemuliaan dan pencapaiannya di permukaan. Namun, mereka lupa betapa banyak kerja keras dan usaha yang telah dia lakukan untuk mencapai level ini. Ketika dia pertama kali bertemu Xiaoyan saat itu, pemuda ini, yang tampak lembut tetapi sedikit keras kepala, berani berlatih di dalam pegunungan Magical Beast yang berbahaya. Setelah semua badai selama bertahun-tahun ini, bahaya yang dia alami juga berkali-kali lipat lebih besar dari itu di pegunungan Magical Beast Mountain saat itu. "Aku akan memperbaiki doki nenek Hua secepat mungkin dan aku juga akan berusaha untuk perlahan-lahan mengendalikan Sekte Bunga." Seluruh tubuh Yun tampak telah menyusut di bawah selimut tipis saat dia mengeluarkan suara lembut. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata Yunyun yang agak membingungkan ini. Dia memperhatikan wajah cantik itu dan akhirnya tampak mengerti sesuatu. Dia terdiam sesaat. Bantuan dari seorang kecantikan adalah sesuatu yang paling sulit diterima. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi sedikit mempesona. Sesaat kemudian, Xiaoyan mengeluarkan batuk kering dan memecah kesunyian. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanan. Beberapa danwan ungu coklat disimpan di dalam botol giok. Energi yang sangat panas secara samar-samar dipancarkan dari botol obat. "Ini adalah Flame Leafing Pills yang telah saya perbaiki. Masing-masing berisi jejak kekuatan dari api surgawi. Anda dapat mengkonsumsinya saat Anda memperbaiki doki segel di masa mendatang. Ini akan membantu Anda dalam meningkatkan kecepatan penyempurnaan." Pada saat yang sama,
itu juga akan memungkinkan Doki Anda disempurnakan sampai sangat murni. Xiao Yan meletakkan botol giok dengan lembut di tempat tidur dan dengan tersenyum berbicara kepada Yun Yun. Iya, Yun Yun menerima botol batu giok dan mengangguk dengan sedikit senyum. Saya akan pergi besok. Jika kamu akhirnya menemui masalah yang tidak bisa kamu selesaikan di masa depan, kamu bisa datang ke Paviliun Bintang Jatuh untuk mencariku. Kamu akan berangkat besok ya? Kata Yun Yun. Tangan yang dia gunakan untuk memegang botol giok sedikit menegang ketika dia mendengar ini. Saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Jika tidak, saya khawatir saya akan menarik para ahli dari Aula Jiwa. Pada saat itu, saya akan melibatkan Sekte Bunga. Xiao Yan berbicara dengan serius. Yun Yun bukanlah seseorang yang gagal untuk melihat gambaran yang lebih besar. Meskipun dia merasakan kekecewaan di hatinya, dia masih mengangguk. Dia dengan lembut berkata, "Ya, kamu harus berhati-hati." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia sekali lagi memberi Yun Yun beberapa instruksi sebelum berbalik dan meninggalkan kamar wanita ini, di mana aroma bertahan. Gigi perak Yun Yun menggigit bibir merahnya saat dia melihat punggung Xiao Yan, yang pergi. Dia dengan lembut bergumam, "Sudah bertahun-tahun tapi saya masih tidak bisa menyingkirkan musuh kecil ini. Karena saya tidak dapat melarikan diri, saya akan berusaha lagi untuk Anda." Petik 2. Awalnya, Yun Yun tidak terlalu tertarik untuk meningkatkan kekuatannya. Yang ingin dia lakukan hanyalah menemukan tempat yang tenang untuk melewatkan sisa hidupnya ketika dia datang ke Central Plains. Namun, siapa yang bisa menyangka bahwa meskipun ini masalahnya, orang itu, yang terkubur jauh di dalam hatinya, akan sekali lagi muncul di depannya. Hanya ketika dia bertemu dengannya lagi, dia menyadari bahwa perasaan ini tidak mungkin dilupakan dengan arus waktu. Sebaliknya, itu akan diseduh oleh waktu sampai menjadi semakin lembut. Dia tidak akan mengatakan apapun tentang perasaan seperti itu. Yang dia inginkan hanyalah tetap di belakangnya dan diam-diam memberinya bantuan. Ini karena Yun Yun sadar bahwa Xiao Yan membawa terlalu banyak beban di punggungnya. Dia juga terlalu lelah. Dia ingin membantu berbagi sedikit bebannya. Setelah menyelesaikan masalah segel untuk Yun Yun, Xiao Yan terus berada dalam Sekte Bunga selama 1 hari. Setelah itu, dia memimpin King Lin dan Yun Yun untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tetua pertama dari Sekte Bunga. Tetua pertama dari Sekte Bunga merasa sedikit menyesal sehubungan dengan kepergian Xiao Yan yang cepat. Dia ingin membuatnya tinggal tetapi melihat bahwa Xiao Yan telah mengambil keputusan, tidak pantas baginya untuk menghentikannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkan keduanya pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Xiao Yan dan King Lin langsung meninggalkan Sekte Bunga. Setelah itu, yang terakhir memanggil Piton Nine Serene Deep Ground dan sekali lagi bergegas menuju Paviliun Bintang Jatuh. Awan tidak ada di langit biru dalam ribuan kilometer. Tiba-tiba, sosok hitam besar bergegas melewati langit yang jauh dengan kecepatan seperti kilat. Suara angin deras yang memekakkan telinga bergemuruh terus-menerus di langit, menarik cukup banyak tatapan. Sosok hitam besar yang bergerak cepat ini secara alami adalah Xiao Yan dan King Lin, yang telah meninggalkan Sekte Bunga selama sekitar 2 hari. Keduanya pada dasarnya melakukan perjalanan selama 2 hari ini dan tidak banyak istirahat di sepanjang jalan. Meskipun menggunakan Piton Nine Serene Deep Ground untuk bepergian agak menarik, namun jarang menimbulkan masalah. Ini karena semua orang tahu tentang kekuatan Piton Nine Serene Deep Ground, yang merupakan salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast. Kecuali jika ada keadaan khusus, jika tidak ada yang akan dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Tuan Muda Xiao Yan, pada dasarnya kami telah meninggalkan wilayah pengaruh Sekte Bunga. Dalam beberapa hari lagi, kita harus bisa mencapai Paviliun Bintang Jatuh. Mata King Lin menyapu ke segala arah sambil berdiri di atas tubuh besar 9 tenang Deep Ground Piton. Setelah itu, dia menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan, yang duduk di belakangnya. Dimengerti, Xiao Yan mengangguk sedikit. Tangannya mengusap 9 Serene Deep Ground Piton di bawahnya dan gambar dari Heaven Swallowing Piton besar berwarna 7 melintas di benaknya. Kailin, aku ingin tahu apakah rahimmu benar-benar memiliki garis keturunan dari klan Xiao. Ekspresi rumit melintas di mata Xiao Yan saat dia memikirkan Kailin. Dia bertanya-tanya bagaimana Ratu Medusa ini, yang pernah mengejarnya sampai dia terpaksa melarikan diri. Dengan kekuatannya, kemungkinan dia akan memiliki sedikit lawan yang bisa menandinginya di wilayah itu, kan? Tuan Muda Xiao Yan,
Wajah cantik King Lin di sampingnya berubah sedikit sementara Xiao Yan tenggelam dalam ingatannya. Dia dengan lembut berteriak, "Apa itu?" Xiao Yan ditarik kembali dari pikirannya oleh teriakan itu. Dia terkejut saat dia bertanya. "Sepertinya ada yang salah," jawab King Lin dengan lembut. Mata Xiao Yan langsung menyipit saat mendengar ini. Tatapannya perlahan menyapu ke sekelilingnya. Pada saat ini, mereka berada di langit di atas pegunungan yang berpenduduk jarang. Namun, sungguh mengejutkan bahwa sebenarnya tidak ada raungan magical beast sedikit pun di pegunungan ini. Seolah-olah tempat itu adalah wilayah kematian. Xiao Yan perlahan berdiri. Dia menyuruh King Lin menghentikan Nine Serene Deep Ground Python. Setelah itu, matanya berhenti di ruang kosong di depan. Dia berbicara dengan lemah, "Sejak kamu datang, mengapa kamu menyembunyikan dirimu sendiri? Apakah kamu tidak setuju, Yao Hua Liangjun?" Petik 2. Bocah, persepsimu cukup bagus. Ruang di depan menjadi terdistorsi setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Segera, beberapa sosok muncul entah dari mana. Di saat yang sama, aura yang luas dan kuat juga menyebar dari segala arah. Ada total 4 orang yang muncul. Di antara mereka adalah Yao Hua Liangjun, yang menderita pukulan dari teratai api pemusnahan Xiao Yan saat itu. 3 lainnya adalah sesepuh tanpa ekspresi dengan jubah abu-abu. Aura ketiga orang ini tidak lebih lemah dari Yao Hua Liangjun. Melihat lencana di dada mereka, secara mengejutkan mereka semua dari Sekte Langit yang mendalam. "Xiao Yan, Anda telah merusak masalah penting dari Sekte Langit mendalam saya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa pergi begitu saja? Apa menurutmu Sekte Langit yang mendalamku tidak berani melakukan apapun padamu hanya karena Yao Chen telah maju menjadi Ban Seng?" Yao Hua Liangjun dengan lembut mengepakkan kipas lipat di tangannya. Senyuman di wajahnya mengandung emosi yang pekat. Xiao Yan melirik orang ini dan berbicara dengan acuh tak acuh. "Kamu bisa menunggu begitu lama, kupikir seseorang telah memberitahumu, kan? Misalnya, Hua Jin dari Sekte Bunga." Petik 2. Mata Xiao Yan beralih ke hutan di bawah setelah suaranya terdengar. Sesosok muncul dari tempat itu. Itu adalah Hua Jin dari Sekte Bunga. Pada saat ini, yang terakhir menatapnya dengan wajah yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tertawa terbahak-bahak, "Kamu telah menghancurkan masalah besar dari kepala suku ini. Hari ini, Anda akan menggunakan hidup Anda sebagai kompensasi. Adapun pelacur Yun Yun, kepala ini akan menghabisinya cepat atau lambat." Petik 2. Xiao Yan, menyerah saja dan kembali dengan diriku yang dulu ke Sekte Langit yang mendalam. Karena wajah Yao Chen, Sekte Langit mendalam saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Jika tidak, tetua berjubah abu-abu, yang merupakan pemimpin, membuka mulutnya dengan samar pada saat ini. Niat membunuh yang pada tiba-tiba melonjak di kalimat terakhirnya. "Kalau tidak, tempat ini akan menjadi tempat tulangmu dikubur hari ini." Bersambung.